Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnuzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya. Bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, ini ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi enggak mungkin lengkap. Enggak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu enggak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri. Dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnuzon. Saya sekarang akan menyorot pandangan kesezamanan. Ini kebetulan di Indonesia agak heboh istilah kitab sezaman, sumber sezaman. Saya tidak ingin menyinggung masalah nasab ya, karena saya tidak punya keahlian dalam bidang nasab, tapi saya ingin mengkritik metodologi yang digunakan ketika meragukan sesuatu dengan alasan tidak ada kitab sezaman. Pertanyaan dasarnya saudara-saudara sekalian, apakah kesezamanan itu merupakan salah satu alasan untuk mensahihkan sebuah informasi? Kita bisa sepakat kalau dikatakan salah satu pertimbangan atau petunjuk untuk mensahihkan sebuah informasi sejarah. Tapi kalau dikatakan satu-satunya kita tidak sepakat. Kenapa kok bisa begitu? Lihat. Saya ingin mengatakan bahwa informasi itu tidak diterima hanya karena dia sezaman. Ingat ini baik-baik. Informasi tidak diterima hanya karena dia sezaman. Tapi kesezamanan bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk mensahihkan sebuah informasi sejarah. Saya ingin berikan contoh yang sangat sederhana sekali kepada Anda semua. Bahwa jumlahnya, anggap Anda hidup di 2024 misalnya. Sekarang Anda hidup di 2024, kejadiannya 2020. Ini kan seolah-olah kita sedang merekonstruksi kejadian sejarah. Di 2020 ada sebuah kecelakaan di jalan tol. Sumber tertulis yang sezaman menyebutkan korbannya, katakan misalnya tadi berapa, kita katakan anggaplah sekarang misalnya 20 orang. Kemudian sementara saksi mata yang jumlahnya 30 orang itu mengabarkan, oh jumlahnya itu hanya 10 orang. Ada perbedaan informasi itu. Kemudian Anda menerima informasi ini secara lisan dari orang banyak. Dari siapa itu? Dari orang yang dapat informasi, dari orang yang menjadi saksi mata. Anggaplah generasi ketiga. Misalnya ya, misalnya. Tapi yang jelas informasi ini sampai ke saksi mata yang jumlahnya banyak. Sumber sezaman menyebutkan 20 orang, sumber yang tidak sezaman, dalam arti sumber lisan yang Anda dapat sekarang, menyebutkan 3 orang. Misalnya, 10 orang, maaf. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih Anda terima? Informasi sezaman yang tertulis itu hanya karena dia sezaman, atau Anda menerima informasi lisan yang terbukti berasal dari orang banyak dan saksi matanya banyak. Nah ini contoh sederhana bahwa informasi itu tidak diterima hanya karena dia sezaman aja. Belum lagi nanti bagaimana kalau terbukti itu yang menulis berita di koran adalah orang yang punya kepentingan atau orang yang terbukti pernah berdusta. Kan integritasnya karena mau tidak mau harus diuji kadang-kadang kalau kita mau lebih teliti lagi.
Bagaimana kalau seandainya sekarang dia seorang pelupa misalnya, orang yang menulis itu. Atau misalnya dia salah dalam melihat, atau dia salah dalam menganalisis sebuah peristiwa. Kan bisa saja terjadi. Jadi poinnya, kalau ada sumber dikatakan sezaman, itu belum tentu sahih ya. Jadi sumber sezaman itu bukan tentu sahih. Dan saya katakan sekali lagi bahwa sumber sezaman itu tidak selamanya harus tertulis. Informasi lisan yang tadi kita katakan, peristiwa di jalan tol itu, kalau seandainya itu orang banyak, disampaikan ke orang banyak sampai kepada orang banyak, kemudian sampai ke Anda, itu sah dijadikan informasi sejarah. Gitu ya. Informasi lisan itu sah selama dia terbukti valid gitu loh. Asal muasalnya jelas, apalagi dia disampaikan oleh orang banyak. Poin saya adalah informasi sezaman, informasi yang berupa tulisan itu tidak selamanya kita simpulkan sebagai informasi yang sahih secara mutlak. Ya, saya sepakat bahwa kesezamanan itu bisa menjadi pertimbangan, tapi sekali lagi, manakala disebut sumber sezaman tidak selamanya harus dalam bentuk dokumen tertulis. Karena saya ulangi sekali lagi, suatu informasi tidak diterima atau ditolak hanya karena dia tertulis atau tidak tertulis, tapi yang kita lihat adalah keterpercayaan sumber itu sendiri. Apakah sudah memenuhi kaidah ilmu sejarah atau tidak. Dan saya tidak pernah menjumpai sudut pandang bahwa sejarah itu harus didasarkan pada dokumen tertulis, dokumen material, kecuali di mata orang-orang materialis. Ada sebuah teori yang bernama argumentum e silentio, yang berarti argumentasi ketiadaan. Argumentasi ini kerap digunakan dalam kritik historis, filsafat, dan logika dalam memfalsifikasi atau menyalahkan sesuatu yang tidak ada bukti semasanya. Jadi ketika tidak ada referensi, bukti, atau catatan yang semasa atau mendekati peristiwa terjadi, maka bisa disimpulkan bahwa sebuah informasi yang datang belakangan hanyalah karangan dan rekayasa dari orang yang muncul setelahnya. Misalnya gini, ada sebuah sejarah yang diceritakan di masa sekarang, namun tidak ada referensi, bukti, atau catatan yang semasa atau mendekati peristiwa terjadi yang memastikan itu, maka argumentum e silentio bakal mengarahkan kalian untuk ngevonis sejarah itu sebagai peristiwa yang tidak pernah terjadi dan hanya sebatas karangan dari orang belakangan saja. Namun penting untuk diingat bahwa argumentum e silentio adalah argumentasi lemah bagi sejarawan barat sekalipun. Pasalnya, ketiadaan bukti belum tentu membuktikan bahwa suatu sejarah itu nggak pernah terjadi. Penilaian bahwa argumentum e silentio adalah argumentasi yang paling lemah sebenarnya memiliki banyak alasan, dan di video kali ini kita akan mengulas 3 hal yang membuatnya lemah. Pertama, argumentum e silentio itu terlalu spekulatif alias bermain dadu dan mengandalkan sepenuhnya pada dugaan-dugaan semata. Memang peneliti itu berhak memiliki dugaan, tapi dugaan yang dimunculkan oleh argumentum e silentio itu nyaris tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alat dan cara pembuktinya itu nggak dapat diuji, dan kesimpulan yang diambil itu hanya berasal dari ketidaktahuan. Artinya argumentum e silentio itu hanya mengandalkan aspek-aspek yang tidak pasti. Nah, coba kita terapkan dalam kasus Ba'alawi, dan premis yang diusulkan dalam pembatalannya itu begini. Ada nama Ubaidillah yang diperkirakan hidup abad ke-4 Hijriah, dituduh baru muncul abad ke-9 oleh Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Sayyid Ali ini dituduh pula mencangkok nasab dari Ali bin Jadid setelah menafsiri reportase Al-Janadi dalam As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, apa bukti pencangkokan itu? Kapan pencangkokan itu terjadi? Siapakah pelakunya? Dan di nama siapa pencangkokan itu diambil? Tidak ada bukti yang sezaman dengan Al-Janadi atau yang mendekatinya yang bisa dihadirkan oleh para pembatal nasab, karena semua kesimpulan tadi itu berangkat dari ketidaktahuan. Karena hanya memiliki aspek-aspek temuan yang tidak pasti, akhirnya pembatal nasab itu berimprovisasi dengan Bani Alawi sebagai kabilah itu sebenarnya sudah dikenal sebagai keturunan Kohton Diaman. Nama kabilah ini dicolong keluarga Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran sebagai klan resmi. Tapi setelah saya cek, ternyata Bani Alawi yang menjadi keturunan Kohton ini bukanlah Bani Alawi, tapi Bani Ulwi. Jangankan leluhur ya, nasab mereka pun gak sama. Dan jangankan sama, orang Yaman pun tidak pernah melihat Bani Alwi dan Bani Ulwi itu memiliki kekerabatan dan tidak pernah dilihat sebagai kabilah yang mirip. Jadi kesimpulan yang didasarkan pada ketiadaan bukti seperti tadi hanyalah dugaan tanpa dasar yang cukup kuat. Kendati pun tuduhan yang dilontarkan sebagai improvisasi dengan dalil yang diada-adakan sebenarnya masih bisa untuk dibuktikan salah. Ya karena memang diada-adakan. Makanya peristiwa pencangkokan itu pun tidak ada yang bisa menghadirkan buktinya sama sekali karena mereka memang berargumen hanya dari ketidaktahuan. Alih-alih menyadari hal itu ya, argumentum e silentio itu mereka persempit harus berupa catatan, bentuknya kitab, harus kitab nasab, ditulis oleh orang lain dan bukan dari internal Ba'alawi. Nah inilah yang
sebenarnya menjadi tantangan saya untuk menjawab. Oke, kita beranjak ke alasan yang kedua. Kenapa argumentum et silencio itu problematik sebagai argumen? Yaitu banyak hal terjadi di masa lalu. Pencatat historiografi di masa lalu itu memang sudah ada, banyak intelektual yang melakukannya. Namun, apa yang menjamin bahwa semua catatan mereka itu akan sampai di masa kita sekarang? Murid Al-Ubaidili yang bernama Al-Umari, penulis kitab nasab berjudul Al-Majdi, merupakan saksi mata bahwa gurunya itu pernah menulis naskah yang berjudul Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Fa'amila Syekhuna Abul Hasan Muhammad bin Muhammad rahimahullahu ta'ala kitaban ra'aituhu bi khatihi wa sammahu bil intisar li Bani Fatimah Al-Abrar dzakarul aftosa wa waladahu bi sihhatin nasabi. Sampai sekarang saya itu belum mendapatkan naskah itu di 5 atau 6 negara yang saya kunjungi di Timur Tengah. Tidak ditemukannya naskah Al-Ubaidili tersebut di masa sekarang sebenarnya cukup menjadi contoh, ada presiden, ada rekam jejak bahwa catatan sejarah itu seringkali tidak bisa memenuhi ekspektasi orang yang ada di masa sekarang. Sengaja saya menjelaskan ini karena persepsi para pembatal nasab itu sumbernya kan harus sumber historis berupa catatan. Bentuknya pun kitab, kitabnya pun harus kitab nasab dan ditulis oleh orang lain. Informasi dari Ba'alawi itu tidak akan dipakai. Agak aneh memang. Dan alasan ketiga kenapa argumentasi ketiadaan ini cukup problematik, sebuah peristiwa di masa lalu bisa saja memang tidak ada dan memang karangan orang belakangan. Makanya tidak ada satupun tulisan tentangnya. Namun faktanya untuk konteks Ba'alawi, banyak ulama abad belakangan justru mengisbat nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang sekarang dikenal sebagai leluhur Ba'alawi. Pertanyaannya, jika memang Ba'alawi itu tidak memiliki kitab sezaman atau mendekati yang memastikan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, sehingga tanpa kitab sezaman ini nasab mereka itu tidak akan disahihkan oleh intelektual, lantas kenapa ulama nasab dan sejarawan setelahnya itu justru mensahihkan nasab mereka? Tidak hanya ulama nasab dan sejarawan, ahli hadis pun mensahihkan nasab mereka. Sekadar contoh, Al-Junadi, intelektual Yaman yang wafat tahun 732 Hijriah. Dia akan mendapati minimal 2 orang Ba'alawi di masa hidupnya dan mengatakan 8 orang Ba'alawi yang dia catat itu dikenal sebagai ashraf di mata penduduk Hadramaut. Nama anak Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah dia tulis dari silsilah keturunannya yang bernama Abul Hasan Ali bin Jadid yang secara nasab itu lempang lelaki ke atas sampai ke Imam Ali. Kemudian intelektual lain yang hidup setelahnya itu belum ada satupun yang batalkan. Namun justru mensahihkan kabilah Ba'alawi ini benar-benar sadah, seperti Raja Dinasti Rasul Yaman Abbas Ar-Rasuli wafat tahun 778, Ali Al-Khazraji wafat tahun 812, Muhammad Al-Fasi wafat 832, Abdurrahman Al-Khatib wafat tahun 855, dan Husain Al-Ahdal wafat tahun 855. Semua intelektual tadi hidup pada tahun 700-an Hijriah. Artinya catatan mereka itu semuanya adalah historiografi yang sudah ada sebelum Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran lahir pada tahun 820 Hijriah. Jawaban singkat saya untuk memahami kenapa mereka tidak membatalkan tapi justru mengisbat, jika acuannya adalah catatan fisik, untuk konteks nasab Ba'alawi banyak sekali zail, taklek atau persaksian intelektual yang semasa dengan kehidupan tokoh-tokoh Ba'alawi di masa lalu yang justru memastikan nasab mereka sebagai sadah atau dikenal sebagai sadah. Sehingga semua informasi ini tuh mengarahkan ahli nasab belakangan untuk mengisbat nasab mereka, bukan sebaliknya. Masalahnya kan begini, semua zail, taklek dan manuskrip itu belum pernah satu pun saya lihat pembatal Ba'alawi itu mencarinya. Padahal semua catatan itu adalah saksi mata dan saksi telinga dari peristiwa di masa lalu yang perlu mereka gapai dalam proses pembuktian bahwa nasab Ba'alawi itu batal. Tapi ternyata nggak ada satupun yang cukup serius untuk menggalinya. Nah, oleh karena itu, argumentum et silencio dalam membatalkan nasab Ba'alawi saya anggap nggak cukup meyakinkan dalam berargumentasi, karena bagaimanapun pekerjaan historis berikutnya itu bukanlah menyimpulkan nasab mereka batal karena ketiadaan kitab sezaman, namun mencari zail, taklek dan persaksian intelektual di masa lalu kemudian dievaluasi secara kritis.